Postpartum depression tidak disebabkan oleh satu faktor penyebab saja. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kombinasi faktor fisik dan emosional. Kita akan membahas mengenai postpartum depression. Topik ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan gejala postpartum depression beserta perbedaannya dengan baby blues syndrome. Kita juga akan membahas gejala postpartum depression. Di video kedua, saya akan membahas mengenai dampak postpartum depression dan cara-cara menghadapinya. Kita mulai sekarang. Postpartum depression atau depresi pasca melahirkan adalah gangguan suasana hati yang menyerang sejumlah ibu setelah melahirkan. Sekitar 10% ibu melahirkan tercatat mengalaminya. Gangguan ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia di otak. Gangguan ini dapat menyebabkan pengidapnya mengalami perasaan sangat sedih, cemas, dan kelelahan yang lebih parah dibandingkan penyandang sindrom baby blues. Bila tidak segera ditangani, gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk merawat dirinya sendiri atau bayinya. Ada yang menganggap postpartum depression sama dengan baby blues syndrome, tapi anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Dilihat dari gejala yang ditimbulkan, ibu yang mengalami baby blues syndrome mengalami perubahan emosi yang fluktuatif, turun naik, sehingga secara tiba-tiba bisa saja dia menangis dan mengalami perasaan cemas dan khawatir. Akan tetapi, ibu yang mengalami baby blues syndrome lebih dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Gangguannya terbilang lebih ringan dan lebih singkat waktunya. Sementara itu, ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan atau postpartum depression akan mengalami gejala yang lebih serius. Gangguan ini dapat membuat pengidapnya kehilangan nafsu makan atau sebaliknya malah makan dengan berlebihan. Masalah tidurnya pun menjadi lebih parah dan kerap kali masih mengalami kelelahan meskipun sudah tidur semalaman. Ia akan merasa kewalahan dan kehilangan minat serta daya untuk beraktivitas, termasuk untuk kegiatan yang dia sukai. Ia pun sukar berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Ia merasa putus harapan yang bercampur dengan perasaan bersalah, tidak yakin dapat menjadi ibu yang baik dan merawat bayi dengan baik, serta mengalami kesulitan untuk membangun bonding atau hubungan dengan bayinya. Penyandang postpartum depression cenderung menarik diri dan enggan bersosialisasi dengan keluarga dan teman, tetapi juga merasa kesepian dan hampa. Plus, dia bisa saja kehilangan selera humor dan seringkali berbicara tentang hal-hal yang negatif. Bisa saja karena itu, ia pun enggan mengurus bayi, juga enggan merawat diri. Tak heran jika ia menjadi malas mandi atau berganti pakaian. Karena sukar berpikiran jernih, ada kemungkinan ia pun berpikir untuk menyakiti diri sendiri dan atau bayinya, bahkan melakukannya. Muncul pula ide-ide tentang kematian dan bunuh diri. Dilihat dari segi lamanya gejala, baby blues syndrome berlangsung selama beberapa hari hingga 2 minggu setelah bayi lahir. Sementara itu, gejala postpartum depression bisa terjadi pada awal kehamilan, beberapa minggu sesudah melahirkan, atau hingga setahun sesudah bayi lahir. Postpartum depression bukan hanya dialami oleh ibu, tetapi bisa juga dialami oleh ayah. Postpartum depression pada ayah paling sering terjadi 3-6 bulan setelah bayi lahir. Seorang ayah lebih rentan terkena postpartum depression ketika istrinya juga menderita kondisi tersebut. Apa penyebab postpartum depression? Postpartum depression tidak disebabkan oleh satu faktor penyebab saja. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kombinasi faktor fisik dan emosional. Setelah melahirkan, kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh ibu akan turun drastis. Hal ini menyebabkan perubahan kimiawi otak yang memicu terjadinya perubahan suasana hati. Ini serupa dengan sindrom baby blues ya. Ditambah lagi kegiatan mengasuh bayi membuat ibu tidak cukup beristirahat untuk memulihkan dirinya setelah melahirkan. Kurangnya istirahat akan menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun emosional hingga akhirnya memicu depresi pasca melahirkan jika terjadi berkepanjangan dan tidak ada bantuan nyata bagi si ibu. Selain itu, risiko postpartum depression juga akan meningkat jika si ibu pernah menderita depresi sebelum atau selama kehamilan dan melahirkan, atau memiliki riwayat depresi pasca melahirkan dalam kehamilan sebelumnya. Si ibu memiliki riwayat gangguan bipolar
atau ada anggota keluarganya yang menderita depresi. Si ibu mungkin menyalahgunakan nafkah. Si ibu mengalami kesulitan dalam memberikan ASI. Si ibu ini pertama kali menjadi orang tua saat usianya masih sangat muda, atau sebaliknya menjadi orang tua saat usianya cenderung lebih tua. Hal lain yang bisa menjadi penyebab adalah jika si ibu memiliki banyak anak atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, atau terjadi komplikasi selama kehamilan dan proses melahirkan. Banyak juga ya, masih ada lagi. Atau ketika si ibu melahirkan bayi kembar atau lebih dari 2 yang membutuhkan perhatian ekstra. Atau bayi dengan kebutuhan khusus atau lahir prematur yang membutuhkan perhatian khusus. Bayinya mungkin lebih sering menangis dibandingkan bayi lain, sulit ditenangkan saat menangis. Bayi dengan pola makan dan tidur yang tidak teratur dan sulit ditebak. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya si ibu kan? Atau jika si ibu mengalami kejadian berat dalam 1 tahun terakhir yang mengganggu keadaan mentalnya. Misalnya, dia kehilangan pekerjaan, dia mengalami masalah finansial menjelang persalinan dan berlanjut hingga pasca melahirkan. Dia mengalami konflik dalam keluarga, khususnya permasalahan besar dengan pasangan. Dia mungkin kehilangan anggota keluarga yang sangat berarti baginya, atau kekurangan dukungan sosial dari orang-orang terdekat dan terisolasi secara sosial. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan membahas mengenai penanggulangan postpartum depression pada minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.